kita akan memberikan kiat-kiat barangkali berguna. Biasanya kalau orang Jawa mendatangi makamnya, kita berbicara secara langsung bahwa si arwah itu jangan sampai mengganggu kepada keluarganya untuk menjalani kewajibannya sebagai arwah, dan mereka didoakan agar mereka lebih nyaman di alam kubur atau di alam pengerantunan. Di dalam kita mendatangi makam itu tidak harus memakai doa-doa yang andalan atau ilmu-ilmu yang andalan, karena kita berbahasa, kita berbicara, mereka-mereka yang menjadi roh, mereka-mereka menjadi arwah itu akan tahu jelas apa maksud kita. Walaupun toh kita tidak bicara, maka mereka pasti tahu tujuan kita. Setelah mendatangi makam, kita memohon agar arwah itu tidak datang lagi, dan kita memohon agar arwah itu akan diterima oleh Allah, diterima di sisinya, dan diampuni dosa-dosanya. Tentu Allah akan memberkati kepada doa-doa kita apabila doa kita akan tulus. Setelah kita melaksanakan mengunjungi kepada makam itu, kita berpulang. Kalau di tradisi Jawa menggunakan yaitu air putih, dikasih doa, misalkan air aqua dikasih doa. Itu harus air mentah. Ya, air mentah bukan air matang ya, dikasih doa-doa, terus air putih itu kemudian ditumpahkan atau dialirkan atau disiram-siramkan ke area depan, belakang, kanan dan kiri, atau di dalam rumah sedikit, agar barangkali ada yaitu jin-jin yang mengganggu atau makhluk-makhluk lain yang menumpang di situ, makhluk-makhluk jahat yang menumpang di situ, ataupun bangsa halus yang sengaja mereka juga ngembul di situ agar memberikan ketakutan kepada keluarga itu, sehingga apabila diberikan air suci atau air putih maka bangsa itu akan terhindar atau akan pergi. Ada lagi yang menggunakan dengan sangat sederhana sekali, pakai garam. Jadi garam dikasih doa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Garam juga ditabur-taburkan di sekitar rumah, itu juga akan pergi dari situ. Ada juga yang lebih baik lagi, yaitu disiram dengan yaitu beras kuning. Beras kuning itu kunir diparut bersama beras, kemudian didoakan juga. Doa itu kan setiap orang berbeda, setiap keyakinan berbeda, setiap agama juga berbeda, sehingga kita tidak memberikan kiat-kiat doa atau amalan atau mantra. Setiap orang punya doa yang ditujukan kepada Tuhan agar penggoda-penggoda di situ atau bangsa halus yang ada di situ akan pergi. Setelah beras dicampur dengan kunyit dan dikasih air, kemudian diremas-remas, tentu beras itu akan berwarna kuning. Setelah itu beras itu ditabur-taburkan, siram-siramkan atau ditempar-temparkan di sekitar area depan, belakang, kanan dan kiri atau rumah melingkar, dan di dalam rumah juga dikasih sedikit dalam pola artinya untuk menyisihkan bangsa-bangsa halus, karena kita tahu bahwa beras kuning adalah simbol bahwa kun adalah jadi. Seketika mereka memohon satu kali saja, maka akan diberikan keberhasilan oleh Tuhan. Kun fayakun, kun artinya dapat dikatakan satu permintaan yang jadi, atau bisa dianggap sebagai cahaya Tuhan atau nurullah atau nur Tuhan. Karena nur itu berwarna kuning kemerah-merahan, sehingga warna kuning condong, yaitu merupakan ritual bagi orang Jawa yang dapat dipakai untuk berbagai keperluan. Di samping itu juga apabila kita melihat di dalam ilmu pangruatan Jawa, bahwa setiap ada pangruatan pasti ada beras kuning. Artinya beras kuning itu setelah pangruatan, beras kuning juga ditabur-taburkan di area pangruatan, sehingga diharapkan agar apabila setelah pangruatan itu akan menjadikan rumah yang bersih tanpa gangguan apapun. Hingga berbagai macam atau tata cara yang kami sampaikan, salah satu nanti bisa dipilih mana yang lebih cocok agar kesusahan-kesusahan orang-orang yang kena gangguan yang tidak dapat dilihat oleh mata itu akan pergi dari situ. Karena memang kita kalau tidak menjalani atau kita tidak mengetahui atau kita tidak mengalami, maka kita ya biasa-biasa saja. Tapi kalau kita mengalami hal-hal yang serupa seperti itu, pasti kita di dalam waktu malam kita tidak bisa tenang, karena di dalam rumah itu kadang-kadang ada suara menangis, ada suara orang berjalan, kadang-kadang keran bunyi sendiri, air mancur sendiri, kemudian kadang-kadang rumah diketuk dan sebagainya. Banyak sekali kejadian-kejadian.
Hingga memang hal itu sering terjadi. Kita pada saat 3 Suro sekitar 1 minggu yang lalu, kita juga datang ke daerah Jatiringin Paku. Mereka juga bercerita bahwa ada orang yang meninggal setelah gendurinan, kemudian ada sosok orang yang meninggal itu minta berkat. Jika ada orang yang membawa berkat, terus berkat itu diminta sama sosoknya yang meninggal itu, tapi tidak berupa pocong, berupa manusia biasa, Mbak. Hingga setelah gendurinan, kemudian orang-orang kan pulang semua. Ada 1 orang yang mereka ditemui secara langsung, berkat itu diminta oleh yang meninggal itu. Setelah berkat diminta, tahu-tahu mereka hilang. Sehingga mereka yang diminta berkat itu ketakutan lari, dan paginya atau siangnya bercerita kepada teman-temannya sekampung atau satu keluarga lah, satu wilayah itu, satu RT. Kemudian esoknya yang datang di situ, datang ke rumahnya orang yang berduka itu hanya sepertiga saja, nggak ada, karena ketakutan semuanya. Hingga sampai 100 hari pun juga ketakutan. Nah, itu hanya merupakan hal-hal yang biasa kalau orang tahu bahwa mereka tidak akan menyakiti, dan itu hanya bentuk-bentuk apresiasi. Arwah itu menyatakan bahwa saya itu masih hidup, saya itu ada, gitu loh. Karena banyak sekali yang menyatakan bahwa pemahaman dari kepercayaan orang lain, bahwa orang mati itu dianggap sudah hilang. Seketika orang mati hilang dan tidak ada kesenambungan antara yang hidup dan yang mati itu. Tapi ternyata banyak kisah-kisah yang ternyata juga ada hal-hal yang aneh, yang seperti halnya bahwa arwah ternyata juga masih hidup. Karena yang mati itu kan bukan rohnya, yang mati adalah jasadnya. Kita kembali kepada duduk permasalahan. Hingga apabila untuk menghindari atau untuk menghadang atau untuk menyelamatkan atau usaha agar rumah itu bebas daripada gangguan yang saya ceritakan tadi, banyak sekali tata cara yang dipakai oleh nenek moyang kita. Ada lagi yang memakai mengelilingi rumah itu sampai 7 kali juga ada. Kemudian ada lagi yang mengelilingi rumah itu sampai 3 kali dengan membawa obor belarang juga ada. Kemudian ada lagi tata cara yang mereka mengunjungi makam dan mereka memohon agar arwah itu tidak mengganggu lagi, itu juga ada. Tapi di dalam ajaran nenek moyang kita, apabila datang di area makam itu waktunya tidak sembarangan, tidak ngawut, Pak. Sehingga ada 3 waktu untuk mendatangi makam itu, yaitu kalau siang sekitar jam 1 siang, kalau sore sekitar menjelang maghrib, kalau malam sekitar jam 1 atau jam 2. Hingga jeda-jeda waktu itu yang kita pakai. Kalau kita pakai sembarangan waktu, kita juga kesulitan. Kita juga pernah untuk mengalami hal seperti itu. Kita juga pernah menolong kepada salah satu keluarga yang serupa itu. Kita bersama Mbak Lulu mendatangi makam itu. Mbak Lulu masih ingat itu ya? Masih ingat, Mbak, itu anak saya masih umur 7 hari. Iya, ada suatu keluarga yang mereka arwah itu sering datang ke rumah, terus bahkan ada satu keluarga yang pergi jauh ke rumahnya saudaranya hingga tahu kasihan. Kemudian kita langsung menuju ke area pemakam. Seketika kita datang jam 1 siang, ternyata setelah itu juga tidak ada masalah apapun, tidak ada hal-hal yang menakutkan, dan pihak arwah pun juga tidak hilir mudik, tidak datang dan tidak mengganggu kepada keluarga itu. Sehingga caranya banyak sekali apabila kita mau berusaha. Ada juga yang hanya mengandalkan dengan doa, misalkan pada waktu malam apabila mereka memberikan eksistensi, mereka mendatangi dalam satu pola rumah tangga itu, kita langsung keluar rumah dan kita membaca beberapa doa, baik doa yang berasal dari agama, doa yang berasal dari keyakinan Jawa atau ilmu Jawa, yang intinya ya kita memohon agar diselamatkan oleh Tuhan kan rumah itu dengan yaitu makhluk-makhluk yang jahat. Dan kita juga bisa memakai ilmu Jawa yang sangat sederhana, yang sangat sepele sekali. Kalau ilmu Jawa itu rata-rata sepele, namun juga sangat besar sekali fungsi kaedahnya atau yoninya.
Kalau orang Jawa hanya mudah saja, Bismillahirrahmanirrahim, jasad bosok liak-liok, ojo ganggu anak Adam. Itu juga ada. Ada lagi ngepuk bumi 3 kali, setelah itu dia bilang lemah abang podo nyimpang, lemah putih podo nyisih, lemah ireng podo menang sing kersane ngalah, minggat saking kersane ngalah, minggat saking kersane ngalah, kun fayakun, yen ora minggat tak sabdo dadi ndok amun-amun. Itu juga bisa. Elang lagi, ada lagi yang sangat sederhana sekali. Apabila di dalam rumah itu terganggu, maka mereka keluar rumah. Biasanya mereka berkeramas dulu atau berwudu dulu. Mereka memusatkan dalam satu pikiran, kemudian menepuk bumi 3 kali. Mereka hanya mengucapkan doa, lemah abang podo nyimpang, lemah putih podo nyisih, lemah ireng podo menang, ojo ganggu anak Adam. Yang ganggu marang jenengan ingsun, tak sabdo dari ndok amun-amun, kun fayakun kasir sik saking kersane ngalah kapindho dening Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu juga ada. Jika amalan-amalan yang mana untuk mengusir roh jahat atau mengusir bangsa didemit banyak sekali. Yang penting kemanjuran itu terletak pada diri kita. Apabila kita memohon pada Tuhan dengan tulus ikhlas dan percaya diri, fokus dalam kita memohon, itu insya Allah akan dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya teman-teman, jadi itulah jawaban dari Mbak Inggil berdasarkan dengan pengalaman yang pernah beliau laksanakan. Dan semoga ini bermanfaat. Dan durasinya sudah mulai melebar dan kamera kita sudah mulai baterainya nipis. Mungkin kita akan sudahi sekian. Kita nanti akan bisa sambung di video kita yang selanjutnya. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang ingin tambahkan. Yang jelas di dalam kita memberantas atau kita menyingkirkan bangsa asra atau makhluk halus, kita harus punya keyakinan bahwa kita ini adalah sampurno, kita adalah hamba Tuhan yang sempurna, sehingga kita apabila meminta tentu akan dikabulkan hijabah, sehingga kita jangan sampai ragu-ragu, kita bisa punya keyakinan yang pasti, yang jelas bahwa manusia itu punya martabat yang lebih tinggi. Apabila kita benar-benar memohon dengan khusyuk, maka Tuhan akan meridhoi. Terima kasih. Cukup sekian teman-teman, semoga video pada hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Matur suwun.